Hai semuanya. Visualisasi data adalah seni dan ilmu yang mengubah deretan angka dan informasi abstrak menjadi bentuk yang bisa kita lihat dan pahami dengan mudah. Salah satu metode yang sangat kuat dan sering digunakan adalah heat map. Mungkin namanya terdengar teknis, tapi konsepnya sebenarnya sangat sederhana. Bayangkan sebuah peta yang diwarnai, di mana warna-warna tersebut tidak menunjukkan negara atau kota, melainkan intensitas suatu fenomena. Semakin pekat warnanya, semakin tinggi intensitasnya, semakin pudar, semakin rendah. Dalam konteks kita akan menggunakan konsep ini untuk memetakan hal yang seringkali tidak terlihat dan sulit diukur, yaitu kebiasaan dan pola pengendalian diri. Setiap hari, hidup kita dipenuhi dengan ribuan pilihan kecil, dari bangun tidur sampai kembali tidur. Kita memutuskan untuk menunda pekerjaan atau segera menyelesaikannya, memilih makanan yang sehat atau yang tidak, berolahraga atau bermalas-malasan, berbicara dengan sopan atau terpancing emosi. Semua pilihan ini yang seringkali kita anggap sepele sebenarnya adalah manifestasi dari kebiasaan dan tingkat pengendalian diri kita. Saat pilihan-pilihan ini berulang, mereka membentuk sebuah pola. Sayangnya, pola ini seringkali tersamar dan sulit kita sadari. Kita sering merasa, kok rasanya sulit ya untuk konsisten? Atau, kenapa aku selalu gagal di titik ini? Heatmap kebiasaan bisa menjadi alat yang revolusioner untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk membuat heatmap ini, kita perlu mengumpulkan data, meskipun data tersebut tidak harus dalam bentuk angka yang rumit. Kita bisa mulai dengan mencatat. Ambil buku catatan atau pakai aplikasi di ponsel dan catatlah setiap kali kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan yang ingin kita amati. Misalnya, kita ingin melihat pola makan kita. Setiap kali kita tergoda untuk makan camilan tidak sehat, kita catat jamnya. Setiap kali kita berhasil menahan diri dan memilih buah, kita catat juga. Kita bisa menambahkan tingkat keberhasilan kita, berhasil total, berhasil dengan usaha keras atau gagal. Kita lakukan ini selama beberapa minggu atau bahkan sebulan. Semakin banyak data, semakin jelas gambar yang akan terbentuk. Setelah data terkumpul, kita bisa memindahkannya ke dalam bentuk visual. Bayangkan sebuah tabel besar. Kolomnya adalah hari dalam seminggu, dari Senin sampai Minggu. Barisnya adalah jam dalam sehari, dari jam 6 pagi sampai 10 malam misalnya. Setiap kotak di tabel itu mewakili 1 jam pada hari tertentu. Sekarang, kita mulai mengisi kotak-kotak itu dengan warna. Warna merah terang bisa kita gunakan untuk menandai saat kita gagal mengendalikan diri, saat kita menyerah pada godaan camilan. Warna hijau muda bisa kita gunakan untuk saat kita berhasil. Warna putih bisa berarti tidak ada kejadian yang relevan di jam itu. Saat kita melihat tabel itu, pola-pola yang sebelumnya tidak terlihat akan langsung muncul. Kita mungkin akan melihat sebuah garis merah tebal setiap hari kerja di sekitar jam 3 sore. Ini mungkin adalah saat kita sering merasa lapar dan lelah setelah bekerja dan mudah menyerah pada godaan. Atau kita mungkin melihat garis hijau tebal setiap pagi, menandakan bahwa kita paling kuat mengendalikan diri di awal hari. Visualisasi ini memberikan wawasan yang sangat berharga. Kita tidak lagi hanya merasa sulit, tapi kita bisa melihat kapan dan di mana kesulitan itu terjadi. Ini mengubah masalah abstrak menjadi masalah yang konkret dan bisa kita tangani. Manfaat dari heatmap kebiasaan ini tidak hanya berhenti pada pemetaan masalah. Visualisasi ini juga bisa menjadi alat motivasi yang sangat efektif. Ketika kita berhasil melewati 1 hari tanpa kotak merah, kita akan melihat 1 baris hijau yang panjang dan ini memberikan perasaan puas dan dorongan untuk melakukannya lagi keesokan harinya. Sebaliknya, melihat banyak kotak merah di peta kita bisa menjadi pengingat yang menyakitkan, tapi juga menjadi dorongan untuk berubah. Kita tidak lagi bisa menyangkal pola buruk kita, karena semua terekam dan terlihat jelas di depan mata. Penting untuk diingat bahwa heatmap kebiasaan ini tidak harus sempurna atau dibuat dengan alat-alat canggih. Selembar kertas dan beberapa spidol warna sudah cukup. Kuncinya adalah konsistensi dalam mencatat dan kejujuran dalam mengisi data. Jangan curang. Jangan sembunyikan kegagalan, karena setiap kegagalan adalah data berharga yang memberitahu kita di mana kita harus lebih waspada. Misalnya, kita mungkin menyadari bahwa kita sering gagal menahan diri setelah melihat media sosial.
Heatmap kita akan menunjukkan banyak kotak merah setelah kita membuka Instagram misalnya. Ini memberi kita informasi yang bisa kita gunakan untuk membuat strategi baru. Oke, mulai sekarang aku akan menonaktifkan notifikasi Instagram di jam-jam rawan itu. Heatmap ini bisa diterapkan untuk berbagai jenis kebiasaan. Kita bisa memetakan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Catatlah setiap kali kita memulai pekerjaan penting, dan catat juga setiap kali kita menundanya. Kotak merah bisa menandai saat kita menunda, dan kotak hijau saat kita langsung mengerjakannya. Kita akan melihat bahwa kita sering menunda di hari-hari tertentu atau di jam-jam tertentu. Mungkin setelah makan siang atau di hari Jumat sore. Ini membantu kita menyusun strategi yang lebih efektif. Seperti, setelah makan siang, aku akan langsung mengerjakan tugas kecil dulu agar tidak tergoda untuk menunda. Pola tidur juga bisa kita petakan. Catatlah jam berapa kita tidur dan bangun setiap hari. Jika kita ingin tidur lebih awal, kotak merah bisa menandai saat kita tidur di atas jam yang kita targetkan. Seiring waktu, kita akan melihat pola yang jelas. Mungkin ada banyak kotak merah di malam minggu, karena kita merasa besok kan Senin, jadi harus istirahat. Padahal kebiasaan begadang di malam minggu itu justru membuat Senin kita jadi lebih berat. Dengan melihat pola ini, kita bisa lebih sadar dan membuat keputusan yang lebih baik. Visualisasi ini juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Melihat beberapa kotak merah di sana-sini itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Tujuan dari heatmap ini bukan untuk menciptakan peta yang sepenuhnya hijau, tetapi untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Kegagalan adalah bagian dari proses, dan data dari kegagalan itu justru yang paling berharga. Mereka adalah lampu-lampu peringatan yang memberitahu kita tentang jebakan-jebakan yang sering kita hadapi. Pada akhirnya, heatmap kebiasaan ini adalah cermin yang jujur, cermin yang tidak menipu, yang menunjukkan kita apa adanya. Kita seringkali memiliki gambaran diri yang salah tentang seberapa baik atau buruk kita dalam mengendalikan diri. Kita mungkin berpikir kita sangat disiplin, tapi heatmap kita menunjukkan sebaliknya. Atau sebaliknya, kita mungkin merasa sangat tidak disiplin, padahal sebenarnya kita sudah membuat kemajuan yang signifikan. Peta ini memberikan perspektif yang objektif dan menghilangkan bias yang seringkali kita miliki tentang diri sendiri. Visualisasi pola pengendalian diri ini bukan hanya tentang memetakan kebiasaan buruk, tapi juga kebiasaan baik. Kita bisa memetakan saat-saat kita berhasil. Misalnya, setiap kali kita berhasil menyelesaikan tugas yang sulit, kita bisa memberi warna ungu pada kotak di peta kita. Setelah beberapa waktu, kita mungkin akan melihat pola menarik. Kita cenderung lebih berhasil di pagi hari atau setelah berolahraga. Informasi ini sangat berharga karena kita bisa menggunakannya untuk menyerang tugas-tugas sulit di waktu-waktu terbaik kita, bukan di waktu-waktu yang kita tahu kita cenderung lemah. Kesimpulannya, heatmap kebiasaan adalah cara yang sederhana namun kuat untuk memvisualisasikan sesuatu yang abstrak dan sulit diukur, yaitu pola pengendalian diri kita. Dengan mengubah data mentah dari pilihan-pilihan kita sehari-hari menjadi peta yang berwarna, kita bisa mendapatkan wawasan mendalam tentang diri kita sendiri. Kita bisa melihat di mana kita kuat, di mana kita lemah, dan kapan kita paling rentan terhadap godaan. Dengan pemahaman ini, kita bisa membuat strategi yang lebih cerdas dan efektif untuk mengelola diri, bukannya hanya mengandalkan kemauan yang seringkali tidak stabil. Ini adalah cara untuk mengambil kendali atas hidup kita, dengan data yang jelas bukan dengan asumsi atau perasaan semata.